Kalau kita berkaca dengan Madura, dia sampai kuarter final, dia sudah mendapatkan 5 miliar. Yang berarti sudah sama seperti menjadi juara Liga 1. Ya harusnya untuk musim depan wakil-wakil Indonesia siapapun yang menjadi wakil harus lebih baik lagi. Tidak bisa namanya berbicara tentang alasan. Mungkin karena faktor pengaruh dari tidak bermainnya Madura United ini di depan banyak supporter mereka, Baraden. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Waduh, Bang Raden. Ya. Madura harus mengakui nih dari keunggulan Xavier dengan agregat gol 3-6 dan harus gugur di partai final. Kayaknya kita pakai hitam-hitam pas berkabung nih kayak bilang. Maka nih pertandingan lo menurutnya gimana nih Bang Raden nih? Ya memang harus disayangkan kita kalah di partai semifinal ya. Tapi lagi-lagi nih salah satu prestasi yang cukup tinggi dari Madura di AFC Challenge. Ya. Kita harus memberikan apresiasi terlebih dahulu ya. Ya. Tapi tentunya di laga tadi juga sangat baik sebenarnya di awal-awal laga. Madura coba untuk menekan dan terlalu buru-buru membuat ada gol cepat dilakukan lagi seperti di leg pertama. Ya. Ya. Gol tersebut juga gue kaget ya. Kenapa kok tiba-tiba Madura langsung kebobolan cepat lagi gitu. Tidak melihat dengan waktu di leg pertama. Ya overall dengan setelah gol pertama nampaknya masih makin sulit Bill dari Madura. Dan terus ditekan dengan cara yang sama yaitu pressing dari tinggi dari pemain-pemain Xavier Ineng. Tapi di laga ini gak terlalu pressing tinggi seperti di home mereka. Ya akhirnya kita dapat peluang dan tendangan bebas yang dimanfaatkan dengan Pedro Montero yang berubah jadi 1-1. Di laga tersebut gue pikir wah ini akan bangkit nih semangatnya dari Madura United ya. Namun baru berapa menit kemudian setelah gol dari penyeimbang ada gol dari kubu Madura yang menurut gue gampang sekali Bill. Yang dibobol dari penjaga gawang pemain-pemain dari Xavier Ineng. Ya pastinya Madura mencoba untuk menyerang, cuman kayak meninggalkan di bagian pertahanan jadi baik celah yang ditinggalkan dan itu dimanfaatkan banget oleh pemain-pemain Xavier Ineng dengan kecepatannya, dengan olah bola yang sangat baik, 1-2 yang sangat baik. Ya, disitulah terjadi babak pertama ya. Untuk babak kedua mulai ada beberapa perubahan nama dilakukan dari pemain-pemain Madura yang membuat pemain-pemain ini juga sedikit fight dan akhirnya kita bisa. Tapi bukan menyamakan kedudukan terlebih dahulu, tapi kita kebobolan Nabilahi dulu lagi. Gue juga kaget juga nih ya, dibobol lagi. Aduh, makin berat karena sisinya makin jauh kan. Dengan pergantian pemain cukup efektif, ada perubahan dan akhirnya kita mencetak gol penyeimbang 3-2. Ya gue pikir kita hampir kalah dan akhirnya ada gol yang luar biasa juga dari pemain-pemain muda membuatkan jadi 3-3. Kalau dihitung 3-3 ini menurut gue ya cukup baik walaupun sayang gagal ke final karena membuat liga kita semakin menarik. Oke, mungkin karena faktor pengaruh dari tidak bermainnya Madura United ini di depan banyak supporter mereka Baraden. Karena mungkin stadion Joko Samudro akhirnya supporternya main cuma sedikit Baraden yang nonton. Ya kalau dibilang seperti itu memang karena mungkin stadion Bangkalan atau Pamalingan Pamekasan belum sesuai standar AFC ya waktu ditinjau gitu ya. Akhirnya dipilihlah Joko Samudro. Memang itu akan jadi sedikit faktor pemain faktor ke-12 yang sangat penting bagi Madura sebagai tim home ya yang didukung dengan ribuan masyarakat supporter Madura, tapi sayangnya tidak ada. Ya salah satunya itu ya Bill. Mungkin dengan jarak yang cukup jauh ya, apalagi di hari kerja bermainnya Bill. Ya wajar saja dengan tidak ada supporter. Tapi overall ya sangat baik lah menurut gua. Ya oke. Ini sejarah juga nih Bang Raden buat Xavier yang di AFC lolos final nih. Iya. Apa kedepannya nih buat wakil Indonesia berikutnya? Ya sebenarnya kalau kita melihat Xavier Ineng ya momok tersendiri Bill bagi sepak bola Indonesia. Karena Xavier Ineng juga pernah mengalahkan Bali di kandang sendiri 6-0 dan saat ini bermain dengan imbang. Cukup baik ya bagi Madura. Tapi setidaknya ini kejutan bagi tim-tim di Liga 1 yang akan mewakili Indonesia di next tahun depan.
ya harus lebih fight lagi di Asianya. Karena untuk apa? Sebenarnya bukan hanya untuk liga kita saja, Bill. Untuk menaikkan pamor mereka juga di AFC. Karena semakin mereka mempunyai prestasi di AFC, ya nama mereka semakin banyak dan finansial juga mereka semakin banyak. Sebenarnya. Kalau kita berkaca dengan Madura, dia sampai kuarter final, dia sudah mendapatkan 5 miliar. Yang berarti sudah sama seperti menjadi juara Liga 1. Ya harusnya untuk musim depan wakil-wakil Indonesia siapapun yang menjadi wakil harus lebih baik lagi. Tidak bisa namanya berbicara tentang alasan. Alasan dengan kompetisi jadwal yang cukup panjang. Tidak, atau jadwal cukup mepet. Karena kita lihat dengan liga seperti Kamboja aja, dia juga punya liga, ada Copa, maksudnya ada cupnya gitu. Kita tidak ada, cuma satu kompetisi. Maksud gue seperti itu. Jadi dan sudah difasilitasi oleh PT LIB juga dengan menunda jadwal mereka yang sebelumnya bermain untuk Liga 1 difokuskan untuk ke Asia. Ya ini sangat baik sebenarnya bentuk dari kompensasi dari PT LIB ya. Ya jadi wakil-wakil Indonesia siapapun nanti ke depan ya harus bisa lebih bersaing, karena apa, dengan membawa nama Indonesia dan membawa nama klub itu sendiri untuk maju di kancah Asia. Ya, cuma kita tetap apresiasi di Bang Raden untuk Madura United ya. Pastinya. Ya, karena udah berusaha maksimal mungkin dan ditambah tadi mungkin fokus Madura United juga banyak yang bilang kepecah karena lagi di zona degradasi juga Bang Raden. Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi penampilan Madura di semifinal ini juga satu-satunya ya akan melawan tim berat juga di Liga 1. Betul. Ada Partai Tunda melawan Arema, ada Persebaya yang harus dihadapi. Jadi gua rasa wajar saja dengan waktu kekalahan 3-0 dan saat ini juga sangat baik penampilan walaupun seri 3 sama dengan kartu merah kalau nggak salah tadi satu pemain. Ya kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Madura. Betul. Jadi luar biasa lah penampilan dari Madura di kancah AFC Challenge, walaupun ini bentuknya kasta ketiga ya, beda, bukan kasta pertama dari AFC. Ya. Oke, Bang Raden, untuk kekalahan Madura United gitu yang tidak berhasil untuk lolos maju ke putaran final nih Bang Raden. Apakah ada dampak nih dengan kekalahan tim dari Kamboja ini untuk liga kita nih Mas Raden? Kalau di laga pertama, semifinal pertama, iya dampaknya ada penurunan poin bagi liga kita ya. Dan dengan hasil imbang ini sebenarnya poin kita tidak berubah, Bill, tapi tidak berkurang. Dan bisa saja nanti ketika Safirineng berhadapan dengan di final dan Safirineng menjadi juara, itu ada kemungkinan dampaknya kita dikalahkan Kamboja dalam segi level liganya. Sebenarnya Liga 1 itu liga yang sangat baik menurut gue ya, liga yang sangat kompetitif dibandingkan liga-liga lain. Dan ya ini pecutan bagi pengurus PT LIB dan ya PSSI untuk memajukan bagaimana sepak bola Indonesia bisa ke depan lebih maju lagi. Ya betul, mungkin kalau di liga-liga ASEAN lain Bang Raden ya, mungkin yang diunggulkan ini emang tim-tim yang besar Bang Raden. Sedangkan di Liga 1 kita lihat tim promosi kayak Malut gitu kan berhasil masuk 4 besar Bang Raden. Ya tadi Bang Raden bilang liga kita sangat bagus karena saling kompetitif Bang Raden. Nah terus Bang Raden tadi banyak banget di live streaming nih, kita pas nonton di channel YouTube-nya live streaming pertandingan Madura, banyak banget yang menghujat Bang Raden, menghujat Madura nih. Waduh. Ya, nah harusnya kita seperti apa sih Bang Raden? Mesti bangga nggak sih? Kalau kan tadi udah makasih banget sama Madura ya kan, dengan hasil dan kita sangat puas lah. Gitu. Nah mestinya mereka harus kayak gimana Bang Raden? Ya harusnya mereka berpikir dulu, Bill, dengan berkata bahwa susah juga loh menjadi AFC dengan dia berada di pangkat bawah loh. Ya betul. Dan dia terbagi fokusnya. Terbagi fokusnya antara dia untuk berjuang zona degradasi dan mengharumkan nama Indonesia. Dengan hasil ini dan tidak lolos ke semifinal, menurut gue kita tuh harus memberikan apresiasi, bukan menghujat. Karena belum tentu nanti ke depan tim-tim kita bisa lebih bersaing dibandingkan Madura. Saat ini memberikan dampak yang positif bagi poin liga kita. Kalau Madura sebelumnya kalah di fase grup, Bill, ya mungkin liga kita sudah tersalip lagi sama Kamboja atau mungkin dengan Filipina. Jadi ini harusnya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi klub Madura United, bukan kalian malah menghujat, bukan malah memberikan dampak yang negatif kepada tim Madura. Kalau kita lihat ya, gue sangat menyayangkan masih banyak komentar-komentar netizen di luar sana yang berusaha untuk menjadikan liganya sendiri gitu loh. Sedangkan kita ini di Indonesia dan kita harusnya menggaungkan liga kita semakin baik lagi ke depan. Entah memang faktanya sekarang masih kurang, tapi perbaikan-perbaikan tiap tahun yang harus kita lihat
progresnya. Hmm. Dengan tahun ini yang sudah ada perkembangan dari segi teknologi VAR, dari segi kerjasama wasit dengan JFA, setidaknya ada perubahan dari musim lalu gitu loh. Oke. Jadi ya harusnya kalian udah kurang-kurangin namanya menghujat. Ya, nah mungkin itu ya para supporter yang baik, bijaksana dan dewasa gitu kan. Iya. Menghujat itu balik lagi tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah Betul. bagi pemain gitu. Lebih baik ya kita mengkritik boleh, mengasih Kritik saran boleh. boleh, mengasih solusi itu yang mungkin lebih baik. Oke. Bang Raden, kita tahu nih masih ada tim Liga 1 kita yang masih bertahan, yaitu PSM Makassar. Iya, di Nah, AFF. Di AFF. Nah, PSM Makassar gimana Bang Raden nih? Iya, dengan kemenangan di kandang sendiri dengan 1-0 sebenarnya masih terbuka lebar ya. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Chong An Anai ini dihuni dengan 3 pemain timnas Indonesia, timnas Vietnam. Dan ini harus berhati-hati bermain di kandang Vietnam sendiri, minimal jangan sampai kebobolan, Bill. Ya, kita manfaatkan ya, kalau bicara berat memang berat. Setidaknya menahan imbang 1-0 aja itu membuat PSM masuk ke final dan akan menghadapan kalau nggak salah Buridam atau BG Pantum. Dan ya harus dilakukan lagi bagaimana cara untuk memberikan pressing ketat lagi untuk bermain di kandang Hanoi ya. Jangan sampai membuat kesempatan banyak yang dilakukan penyerangan dari sektor Hanoi ke gawang PSM yang nanti banyak terjadi masalah sendiri di bagian pertahanan, atau kesalahkan atau memang salah passing dari pemain. Nah itu yang harus dikurangin dari PSM Makassar untuk berlaga melawan Chong An Hanoi di kandang Hanoi sendiri. Oke, dengan formasi bertahan cukupkah nanti ketika bermain di kandang Vietnam? Ya sebenarnya sih kalau segi bertahan cukup, tinggal bagaimana pertahanannya sebenarnya. Kalau kita bicarakan bertahan cukup Bil sebenarnya. Tapi apakah dalam pertahanannya itu bisa kuat? Kita tahu bahwa Yuran Fernandes dengan Suarez itu sangat baik ya penampilannya di Liga 1 ya. Yuran juga senang mencetak gol sebagai KTM Tin. Nah kalau kita bicarakan peluang itu ada untuk bertahan, gua rasa ada. Muhammad Reza Arya itu sebagai kiper yang memang kalau dari tubuh itu tidak terlalu besar ya. Tapi menggeser Hilmansyah, kiper yang sangat menurut gua sangat baik penampilannya musim lalu bersama Rans dan akhirnya kembali ke PSM. Tapi bisa menggeser Hilmansyah yang sangat baik juga. Jadi gua rasa ini ke lini pertahanan PSM juga semakin kuat dengan ditopang ada Victor Luis sektor sebelah kiri dan mungkin di sebelah kanan bisa saja bergantian nanti. Siapa di sana? Bisa saja ada Rizky Eka. Masih banyak yang bisa diturunkan oleh PSM Makassar. Tinggal bagaimana mengurangi kejadian-kejadian yang membuat bahaya di lini pertahanan kita sendiri aja. Oke, ya tinggal PSM Makassar nih ya yang butuh kita support ya kan, agar terus lolos nih untuk next pertandingan selanjutnya nih. Oke, mungkin untuk pembahasan kita untuk di AFC Challenge dan AFF segitu aja Baraden. Kita masuk sedikit aja, kita ngebahas Liga 1 nih yang cukup seru. Tadi cukup seru juga nih pertandingan Semen Padang nih melawan Semarang nih kan, berhasil comeback yang tadinya Semarang bisa 1-0 akhirnya jadi 2-1. 3-2 ya 3-2 sorry. Apakah dengan hasil ini membuat ada kesempatan keluar zona nih untuk Semen Padang? Ya sementara ini kan dia masih berada di zona tetap dengan kemenangan membuat dia masih berada di zona degradasi. Dikarenakan poin di atasnya strip 1 unggul di peringkat 16 ada Persis Solo dengan 26 poin dan dia 25 poin, jadi tetap berada di zona degradasi. Kalau dibilang kesempatannya itu ada, ya karena bola itu masih bisa belum bermain, masih ada kesempatan itu Bill. Tapi lawan yang dihadapi selanjutnya adalah Persija Jakarta di pekan ke-30 dan dia laga away. Jadi Persija Jakarta bermain di home dan ini bukan laga yang mudah bagi untuk tim Semen Padang mengarungi musim ini di sisa akhir kompetisi. Ya tinggal bagaimana nanti di sisa laga partai terakhir pada Semen Padang. Kita lihat saja nanti. Ya mungkin kalau tadi kita menyaksikan pertandingan Baraden Semen Padang ini bermain dengan sangat agresif juga Bang Raden. Ya karena kedua partai itu adalah final Bill. Final untuk mereka berdua sebenarnya karena mereka berada di zona degradasi kan. Satu kemenangan PSS Semarang membuat Semen Padang itu bisa saja turun kasta ke Liga 2 Bill. Tapi dengan hasil imbang ini dia mempunyai kesempatan lagi kan. Hasil menang ini membuat kesempatan lagi. Ya justru PSS Semarang yang justru wanti-wanti gitu kan dengan kekalahan ini. Ya itu laga final ya seperti kita menonton final aja Bill, banyak gol dan banyak gol berserangan ya memang menembang final lagi-lagi tapi masih banyak segala finishing yang dilakukan PSS Semarang yang gagal tadi kita lihat. Nah kalau bicara PSIS gimana nih? Ya kalau kita bicara PSS Semarang
sama dengan halnya Semen Padang, tidak menutup kemungkinan karena jaraknya masih, poinnya masih bisa dikejar dengan yang di atas klasemennya 16 dan 17 juga Madura masih bisa 14 Madura masih bisa dikejar karena Madura untungnya Madura masih ada partai tunda ya, tapi ya apapun masih bisa terjadi. Kita masih melihat nanti PSS Semarang apakah tetap bisa bertahan di Liga 1 walaupun dari segi kalau gue prediksi memang berat dikarenakan masalah faktor internal di dalamnya sendiri yang membuat tim ini agak kesulitan dari awal musim. Ya, oke. Itulah kesulitan tim-tim Liga 1 yang di zona degradasi, Bang. Ya. Peluangnya ya ada, cuma mungkin ya tipis sekali gitu. Ya, rada berat. Apalagi kita ngomongin di papan atas sih, Bang. Benar. Papan atas juga lagi sengit-sengitnya nih. Nah, apalagi untuk pertandingan besok, Bang. Persib Bandung menjamu Bali United nih. Ini rame-ramenya, Bang. Live streaming kan? Live streaming. Kan video juga udah kita bahas, udah naik ya. Oke, mungkin gitu aja untuk rekap pertandingan AFC Challenge, pertandingan Madura melawan Safiriname, ya kan? Ya, kita semangatin terus tim-tim Liga 1 yang bakalan bermain di kompetisi-kompetisi ASEAN, Asia segala macam. Ya, semoga berkembangnya Liga 1 lah. Ya, semakin maju lagi lah, pelan-pelan ya, tetap kita support, kita gaungkan. Nomor 1 adalah respect. Mau kalian pendukung manapun, rivalitas hanya 90 menit. Sisanya kita satu nama. Jadi sudah, ayo kita mulai dewasa lagi. Mau di media sosial maupun di dunia nyata, Bil. Oke. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika ada salah kata. Boleh masukan, kritik, komen, saran, like, dan jangan lupa di subscribe. Mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.